kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di Negeri Kabupaten Ketiga. Teman-teman kami dari mahasiswa PPL Univet LPTK Univet Bantara Sukoharjo, kami ini akan memberikan sedikit sosialisasi tentang kesulitan belajar spesifik ya. Nanti untuk tahap pertama akan disampaikan oleh Pak Leo. Langsung saja. Terima kasih Pak Tulis. Mohon izin Bapak Ibu guru ya, kami dari mahasiswa PPLWTG LPTK Univet Bantara Sukoharjo. Kami saat ini sudah sampai di dalam PPL. Di tahun pembelajaran ini kami ingin menyampaikan sedikit ya ilmu tentang kesulitan belajar spesifik disleksia. Next, Pak Tulis. Nah, disleksia itu dari bahasa Grek yaitu des berarti kesulitan dan leksis yang berarti bahasa. Disleksia kesulitan belajar spesifik, kesulitan membaca, mengeja, menulis yang tidak sebanding dengan tingkat inteligensinya. Kemudian Bapak Ibu, faktor-faktor penyebabnya yaitu dari genetik atau keturunan, kemudian memiliki masalah pendengaran sejak usia dini maupun faktor kombinasi. Ciri-ciri dari disleksia yaitu dapat dilihat dari usia sekolah tingkatan dasar, kemudian membaca lambat dan mempunyai tulisan yang kurang bagus, kemudian suka mengurangi atau menambahkan kata ketika sedang membaca, mengalami kekeliruan ketika membaca P dianggap Q atau sebaliknya, jadi sering terbolak-balik. B, D juga ya, jadi hurufnya bisa di belakang, di depan itu terbolak-balik. Sering membalik kata, misalnya buku dibaca buku, terus bau dengan buku dengan buah, buta dibaca batu, dan lain sebagainya. Jadi sering terbolak-balik disleksia. Kemudian selalu terjadi pada pasangan kembar atau bayi yang lahir tidak cukup bulan. Kemudian suka menukarkan pemahaman konsep, misalnya bingung terhadap pemahaman konsep atas dengan bawah, depan dengan belakang, dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang juga disertai dengan artikulasi yang gagal ya. Kemudian kesalahan eja dan kesalahan tulis, misalnya kata pagar ditulis papar. Kemudian gangguan ini berlanjut sampai anak meningkat sampai dewasa. Nah, kemudian identifikasi, jadi langkah-langkahnya, asesmennya untuk disleksia sendiri yaitu keterampilan membaca pada anak. Daftar kata bergradasi yang pertama kita tentukan. Kemudian inventory membaca informal, prosedur close, tes berdasarkan kurikulum, dan juga membaca lisan. Nah, kemudian untuk pendidikannya atau pembelajarannya, untuk disleksia kita perlu latihan mengeja dan membaca. Jadi anak kita latih terus untuk mengeja dan membaca. Kemudian untuk visualnya, penglihatannya, kemudian untuk auditorinya, pendengaran, dan taktil yaitu perabaan. Jadi untuk perabaannya. Ya, itu sedikit ya Bapak Ibu mengenai disleksia tadi yang sudah dijelaskan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, atau nanti akan dilanjutkan langsung oleh Pak Sulis. Ya, terima kasih. Monggo. Saya jawab dulu ya. Ini saya mengingatkan pada saat latihan di Hotel Quest sama Pak Pram dan Pak Bu Diana dari Pempa TK dan PLB ya, kalau nggak salah ya. Jadi di situ tentang
kesulitan belajar spesifik. Kalau nanti salah diluruskan. Pengetahuan saya kalau anak mengalami itu obatnya nggak ada, tapi terapi. Kalau di terapi dideteksi awal dia sudah mengalami seperti itu, kemudian kita tangani psikolog ya, kemudian kita terapi, maka akan berkurang dan sembuh. Tapi kalau kita nemuinya itu sudah dewasa, kemudian berlarut-larut double ya sampai tua, namanya gangguan kan bukan penyakit. Kalau penyakit itu batuk obatnya komik, yes itu. Nah ini gangguan itu kan berarti harus terapi. Itu kalau salah seperti itu kelihatannya dulu ya. Kalau dari dokter Pak Ahwar ya. Seperti itu Bu. Jadi segera diterapi. Kalau nggak diterapi nanti akan berlanjut sampai tua. Bahkan yang namanya kesulitan belajar di Indonesia, anak yang pinter, yang IQ-nya tinggi pun dia akan cenderung mengalami. Ada beberapa video yang ditunjukkan anak mengalami kesulitan menulis itu sampai takut banget gitu. Kayaknya seperti itu Bu Ari. Banyak sudah tepat sekali. Sedikit menambahi, memang perlu diadakan kita sebagai guru kelas yang kelas di inklusi reguler, kita mengadakan observasi. Jadi setelah kita observasi, jangan sampai anak itu terlewatkan nanti sampai dewasa. Nanti bahkan akan kesulitan sekali ketika sudah dewasa. Jadi ketika sudah observasi, kita serahkan ke asesmen untuk didiagnosis selanjutnya. Kemudian penanganan selanjutnya baru di terapi tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Sulis tadi. Oke. Cukup, mungkin ada lagi? Ya cukup Ji, terima kasih. Begitulah sedikit paparan tentang kesulitan belajar spesifik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan kita dalam rangka mengemban tugas profesi kita. Karena kami menyadari bahwa kami itu diajari guru mata pelajaran, guru kelas, yang dimana notabene adalah untuk anak-anak normal, tapi kita harus bertarung di situ mengajari anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan kami hanya dapat pelatihan dari pelatihan. Nah sekarang di SD kami sudah bersyukur karena sudah ada Bu Fitri yang bidangnya, mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Setidaknya kami sebagai guru kelas merasa ringan. Saya pernah mau dipukul ini sama ini, diangkat sudah malah nantang dulu, Pak mau belum Pak? Gitu kok, kelas 6 dulu sama Nova ya Pak. Saya kebetulan saya sudah Surya itu juga luar biasa ya. Saya tahu semua dan belum ke saya. Mungkin kalau yang mahasiswa PPL ini yang psikolog, nyataan di lapangan tidak begitu tahu, tapi kami guru benar-benar merasakan nyata kayak gitu, harus menghadapi anak yang saat tantrum sama harus mengajar. Bagaimana kita kalau pagi-pagi sudah dibuat dibuat marah, mau bagaimana mengajar anak yang 20 kan gitu. Ini kan susah disimulasikan. Saya rasa seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kami dari mahasiswa Univet PPL atas perhatiannya. Apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.